Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saat pikiran-pikiran ini melintas di benak Han Li, banyak kultivator di sekitarnya sudah bersinar dengan cahaya. Beberapa memiliki liontin batu giok berbentuk naga api yang tergantung di lengan bajunya, beberapa memiliki ikat pinggang yang ditenun dari benang kristal merah di sekitar pinggangnya, dan bahkan ada beberapa yang telah mengenakan satu set jubah putih yang diselimuti roh. Ditemani oleh raungan binatang buas, badak salju putih besar muncul dari badai salju. Itu mengayunkan kepalanya yang besar dan memancarkan aura ganas. Pria kekar dengan Scarlet Flame Belt duduk di belakang badak salju. Dia meremas kakinya, dan badak salju menyerbu keluar dari pulau. Bang, bang, bang. Serangkaian kerucut es hancur, dan badak salju putih besar keluar dari laut dengan pemiliknya di punggungnya. Itu terbang di udara dan menghilang ke dalam badai salju. Satu demi satu, yang lain memanggil binatang buas mereka sendiri, seperti patung salju dan rubah es, dan meninggalkan tunggangannya. Dalam sekejap mata, sebagian besar orang telah pergi. Lin Jiu melihat sekeliling dan memanggil perahu roh berpola emasnya lagi. Mereka bertiga menaikinya dan terbang menuju daratan es di utara. 10 hari kemudian, badai salju telah berhenti di atas laut yang membeku, tetapi langit masih tertutup awan tebal. Angin yang menusuk tulang mengamuk di laut. Perahu roh bermotif emas yang ditumpangi Lin Jiu dan yang lainnya terbang dengan kecepatan kilat. Di loteng, Han Li yang mengenakan jubah hijau sedang duduk bersila di tempat tidur di ruang dalam. Tiba-tiba, dia merasakan perahu roh itu bergetar. Dia membuka matanya dan berlari keluar ruangan. Dia melihat tentakel hitam besar melilit pagar di sisi kiri perahu roh. Itu membentang kencang, dan sepertinya menarik perahu roh ke laut. Han Li tiba di sisi kapal yang sudah agak miring. Menatap tentakel hitam, dia melihat lubang besar di permukaan laut. Seekor gurita besar bersisik menjulurkan tubuh bagian atasnya keluar dari lubang. Diiringi suara gesekan, tentakel gurita yang melilit pagar terus mengencang. Tanpa diduga, seluruh perahu roh bergoyang dan perlahan turun menuju laut. Makhluk jahat, mati. Raungan keras terdengar. Sesosok terbang keluar dari paviliun di lantai 3 kapal berharga dan berubah menjadi cahaya keemasan yang melintas sebelum kembali dalam sekejap. Hampir dalam sekejap mata, tentakel yang melilit pagar pecah, dan tubuhnya meledak dengan keras. Darah hitam pekat berceceran dan mewarnai es di permukaan laut menjadi hitam. Han Li melihat pemandangan ini dan hatinya sedikit tergerak. Monster gurita di bawah hanya memiliki kekuatan tahap puncak, dan kebijaksanaan spiritualnya terbatas. Tidak sulit untuk membunuhnya. Namun, sisik pada tubuh binatang ini tidak biasa. Mampu mengabaikan pertahanan sisiknya dan langsung membunuhnya bukanlah tugas yang mudah. Dari sini, terlihat bahwa Lin Jiu telah memahami hukum kecepatan atau hukum logam. Kekuatannya tidak boleh diremehkan. Dalam sekejap mata, 3 bulan lagi berlalu. Ada pegunungan besar yang tertutup salju di bagian selatan benua beku kegelapan. Ada banyak cabang di kedua sisi pegunungan. Melihat ke bawah dari langit, itu tampak seperti kelabang es besar yang tergeletak di atas salju. Setiap cabang memiliki puncak gunung yang menjulang tinggi di atasnya. Sebagian besar area di atasnya tertutup es dan salju. Hanya di mana lapisan es telah lepas, orang dapat melihat bebatuan hitam berbintik-bintik. Di atas puncak gunung, langit biru gelap tak tertandingi jernih seolah-olah tersapu oleh air. Matahari putih menggantung tinggi di langit, melepaskan cahaya lembut dan hangat. Namun, tidak ada sedikit pun kehangatan di seluruh dunia, dan masih terasa sangat dingin. Di bagian timur cabang di bagian selatan pegunungan, ada 2 puncak tunggal yang tingginya lebih dari 10.000 kaki, seperti 2 pedang panjang perak yang menunjuk ke langit, dan ada lembah yang sangat dalam di tengahnya. Di luar lembah ada dataran bersalju luas yang membentang ribuan mil.
Di dataran bersalju, ada pohon-pohon aras menjulang yang tak terhitung jumlahnya yang tingginya lebih dari 1000 kaki. Kebanyakan terkubur di bawah salju, dan hanya bagian-bagian di dekat bagian atas yang terlihat. Namun, mereka juga terkubur oleh salju, membentuk menara salju putih yang tinggi. Pada saat ini, serangkaian raungan binatang yang teredam datang dari dataran bersalju di luar lembah. Di hutan cedar di arah timur laut, di tanah yang tertutup salju, dua telinga berbulu putih tiba-tiba muncul, berdiri tegak dan berbelok ke kiri dan ke kanan beberapa kali sebelum bergerak menuju pintu masuk lembah. Sepanjang jalan, suara gemuruh tabrakan bisa terdengar. Setelah itu, pohon-pohon yang menjulang tumbang satu demi satu, menabrak salju dan mengaduk bubuk salju kristal dalam jumlah besar. Jurang yang dalam dan besar juga muncul di tanah. Semakin dekat ke pintu masuk lembah, semakin tinggi medannya. Tubuh sebenarnya dari sepasang telinga putih itu juga berangsur-angsur muncul dari salju. Seluruh tubuhnya berwarna merah muda dan putih, matanya sedikit merah, dan telinganya yang besar tinggi. Itu sebenarnya kelinci salju raksasa yang tingginya lebih dari 30 kaki. Ketika kelinci salju datang ke pintu masuk lembah, kaki belakangnya menendang dengan keras, dan kaki depannya menerkam ke depan. Kelinci salju tampaknya telah menabrak penghalang tak terlihat, dan itu dengan keras memantul dari tanah, mendarat dengan posisi merangkak di udara. Setelah terbalik, sifatnya yang ganas dilepaskan, dan cahaya merah di matanya semakin kuat. Itu mengeluarkan raungan rendah dan menginjak kaki belakangnya di tanah. Itu mengumpulkan kekuatannya dan menerkam ke arah pintu masuk lembah dengan kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba, lapisan layar cahaya keemasan muncul di kehampaan di pintu masuk lembah. Layar cahaya tertutup rapat dengan rune, dan cahaya keemasan bersinar terang. Sambaran petir emas setebal ibu jari tiba-tiba melintas dan menghantam kelinci salju. Kelinci salju tersambar petir, dan tubuhnya langsung berubah menjadi arang. Itu meledak dengan keras. Bau terbakar segera meresap ke udara. Pada saat ini, tiga sosok secara bertahap muncul dari jurang yang dalam di hutan cedar dan berjalan menuju pintu masuk lembah. Orang yang memimpin mengenakan topeng rusa hijau, dan dua orang di belakangnya masing-masing mengenakan topeng sapi dan tikus. Mereka adalah Han Li dan yang lainnya. Teman-teman, bagaimana menurutmu? Lin Jiu berhenti di pintu masuk lembah dan berbalik untuk bertanya pada mereka berdua. Hehe, kalau aku tidak salah, susunan di sini seharusnya adalah susunan petir puncak emas yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Ketika kelinci salju memicu susunan petir, kekuatan yang diungkapkannya kurang dari 1/10.000 dari kekuatan formasi, kata Lin Siki sambil tersenyum. Itu benar, saya juga berpikir bahwa itu adalah formasi ini. Menurut pengamatan saya dari ketinggian di langit, dasar formasi ini seharusnya berada di dua puncak di samping, pasti ada setidaknya dua luminous treasures atau lebih di puncak. Selanjutnya, area yang dicakup oleh formasi ini harus mencakup dua puncak dan seluruh lembah, kata Lin Jiu sambil menganggukkan kepalanya. Han Li tetap diam dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Kenapa, rekan Jiao Siki, apakah kamu melihat sesuatu yang salah? Mata Lin Jiu berkilat saat dia bertanya. Meskipun aku belum pernah melihat formasi petir puncak emas yang kalian berdua sebutkan, aku tahu satu atau dua hal tentangnya. Dikatakan bahwa formasi ini dikenal dengan pertahanan yang kokoh dan serangan yang kuat. Setelah dipicu, langit yang penuh dengan petir keemasan akan dilepaskan pada saat bersamaan. Kekuatannya sebanding dengan miniatur kesengsaraan petir. Ketika kelinci salju baru saja memicu arai, meskipun petirnya sangat kuat, itu sangat terkendali. Saya tidak tahu seberapa kuat itu, kata Han Li perlahan. Itu karena kelinci salju terlalu lemah untuk memicu kekuatan penuh dari susunan petir. Apa yang mengejutkan tentang itu? Lin Siki tertawa datar dan berkata dengan nada menghina.
Berdasarkan pendapatmu, menurutmu formasi seperti apa itu? Lin Jiu mengangkat alisnya dan bertanya pada Han Li. Setelah berpikir sejenak, Han Li menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah melihat jenis formasi mantra ini sebelumnya, saya juga belum pernah membacanya di buku manapun. Saya tidak tahu apa itu, tapi saya merasa seperti itu tidak sesederhana kelihatannya. Karena kamu belum pernah melihat formasi petir puncak emas, jangan mencoba menakutiku. Kamu hanya mengatakan omong kosong, kata Lin Siki sambil melengkungkan bibirnya. Han Li tidak marah dengan kata-kata Lin Siki. Dia fokus pada arai dan mengabaikannya. Karena saudara Lin 17 yakin bahwa ini adalah arai guntur puncak emas, apakah ada cara bagi kita untuk menyelinap masuk tanpa memberitahu orang-orang di dalam? Lin Jiu bertanya setelah hening sejenak. Lin Seventen dengan lembut membelai wajahnya yang tertutup topeng dengan satu tangan dan mengusap tangan lainnya dengan lembut di samping. Arai petir puncak emas menggunakan 2 gunung sebagai poros dan 81 kayu pengumpul petir sebagai fondasi. Biasanya, seseorang hanya perlu menemukan cacat di 2 gunung untuk memecahkan formasi tersebut. Namun, kita perlu menyelinap masuk tanpa memberitahu orang-orang di dalam arai. Kita harus menemukan cara untuk berasimilasi dengan larik dan menghindari memicu larik petir. Jika kita ingin berasimilasi dengan larik, kita harus mengubah aura kita menjadi atribut logam yang sama dengan poros larik atau atribut petir yang sama dengan fondasi. Kemudian, kita bisa masuk ke larik. Mata Lin Jiu berbinar saat dia menambahkan, hehe, proses ini harus cepat. Kalau tidak, ada kemungkinan memicu arai. Lin Siki melirik Han Li dan terkekeh. Daoist Jiao 15, jika kamu tidak memiliki penemuan lain, akankah kita mengikuti saran Daoist 17? Lin Jiu menatap Han Li dan berkata, tidak ada yang salah dengan saran Lin Siki. Namun, hal yang aneh tentang formasi ini adalah cara pelepasan petir sangat berbeda dari formasi petir normal. Kekuatan petir dipadatkan dan tidak akan hilang. Ketika dirilis, itu sangat kuat. Jika kita masuk dengan gegabah, kita akan berakhir seperti kelinci salju, kata Han Li dengan cemberut. Lin Jiu ragu-ragu ketika mendengar ini. Apakah metode yang saya sebutkan berhasil atau tidak, saya akan tahu setelah saya mencobanya. Kalian semua bisa menonton dari samping. Namun, setelah saya membunuh target, saya akan memilih salah satu harta karunnya terlebih dahulu, kata Lin Seventen sambil tertawa kecil. Karena kamu sangat percaya diri, mari kita coba. Namun, sebelum itu, kita perlu mengatur Space Isolation Array di luar array untuk mencegah target melarikan diri, kata Lin Jiu sebelum Han Li dapat mengatakan apapun. Han Li tidak keberatan dengan saran Lin Jiu. Setelah mereka bertiga membahas detailnya, mereka segera terbang sesuai tugas masing-masing dan mendirikan formasi terlarang di luar kedua gunung tersebut. Setengah hari kemudian, saat langit mulai gelap, Han Li dan 2 lainnya berkumpul di pintu masuk lembah. Lin Jiu bernyanyi pelan dan menunjuk ke sebuah bendera di tanah di depannya. Riak tak terlihat menyebar dan berubah menjadi layar cahaya bulat yang menyelimuti area sekitarnya. Baiklah, Space Isolation Array telah diaktifkan. Kamu bisa mencobanya, kata Lin Jiu sambil menatap Lin Seventen. Lin Seventen mengangguk dan maju beberapa langkah. Dia datang ke layar cahaya tersembunyi di pintu masuk lembah dan menjentikkan pergelangan tangannya. Jimat emas muncul di antara jari-jarinya. Dia mengangkat tangannya dan menempelkan jimat di dahinya. Rune pada jimat menyala dan menyatu di kepalanya. Mengikuti serangkaian nyanyian samar, busur listrik emas mulai muncul di tubuh Lin Siki dan menelan seluruh tubuhnya. Suara mendesis bisa terdengar. Setelah itu, dia meludahkan kata, cepat, dan sosoknya tiba-tiba menjadi buram. Dia berubah menjadi sambaran petir yang ramping dan langsung menuju pintu masuk lembah. Hanya ada suara, "Pa," di pintu masuk lembah. Kemudian, tidak ada lagi suara dan sosok Lin Seventen menghilang.
Sepertinya metode ini layak, kata Lin Jiu dengan sedikit kegembiraan di matanya. Namun, alis Han Li berkerut saat dia melihat ke langit. Lin Jiu merasakan ada sesuatu yang salah dan buru-buru mendongak. Sosok yang dikelilingi oleh busur listrik emas jatuh dari langit dan menabrak padang salju. Kawah besar segera muncul di padang salju, dari mana petir emas dalam jumlah besar ditembakkan, langsung menyambar salju dan pepohonan di sekitarnya sampai hangus menjadi hitam. Han Li dan Lin Jiu bergegas mendekat dan melihat Lin Seventen yang hangus duduk di dasar lubang. Asap putih keluar dari kepalanya dan dia sepertinya tidak terluka parah. Namun, dia terlihat sedikit menyedihkan dan lucu. Lin Seventen, apa yang terjadi? Lin Jiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Pembatasan di depan kita, bukanlah formasi petir puncak emas. Dengan kata lain, itu tidak sepenuhnya, kata Lin Seventen sambil bangkit dari lubang. Itu masuk akal, kata Han Li tiba-tiba. Sepertinya kamu telah menemukan sesuatu. Mata Lin Jiu menyala. Ketika kelinci salju menabrak formasi, saya merasakan beberapa fluktuasi dalam kekuatan ruang. Sepertinya ada susunan fusi khusus di sini, kata Han Li setelah merenung sejenak. Tubuh Lin Seventen melintas dan dia terbang ke sisi Han Li dari dasar kawah. Luka-lukanya sudah sembuh dan dia telah berganti pakaian baru. Dia memandang Han Li dengan ekspresi serius dan bertanya, apakah Anda mengatakan bahwa formasi ini diciptakan oleh perpaduan formasi petir puncak emas dan semacam formasi spasial? Itu benar, Lin Seventen tidak gagal masuk ke dalam arai. Sebaliknya, dia diteleportasi oleh pembatasan spasial saat dia memasuki arai petir puncak emas, kata Han Li. Apakah ini berarti pancaran listrik dari arai petir puncak emas dikompresi karena space arai? Lin Jiu bergumam, itu benar. Seharusnya begitu. Untungnya, Lin Seventen cukup cepat. Ketika arai spasial diaktifkan, dia tidak diserang oleh arai petir. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera, kata Han Li sambil melirik Lin Seventen. Ekspresi Lin Jiu menjadi suram ketika dia mendengar ini. Sepertinya orang-orang di lembah sedang melakukan sesuatu yang sangat penting. Sepertinya mereka berusaha mencegah siapapun ikut campur. Kalau tidak, mereka tidak akan menggunakan formasi pembatasan yang aneh. Setelah susunan ini diatur, akan sulit bagi orang luar untuk masuk dan orang di dalam akan sulit untuk pergi, kata Han Li sambil berpikir. Karena kita tidak bisa menyelinap masuk, kita hanya bisa memecahkan barisan dan memaksa masuk, kata Lin Jiu setelah hening sejenak. Han Li tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Saya punya metode lain yang mungkin bisa saya coba. Ah, silakan. Lin Jiu menatapnya dan berkata, aku kebetulan mahir dalam jenis teknik formasi petir yang dapat menggabungkan kekuatan ruang dan kilat untuk mencapai tujuan melarikan diri seketika. Arai ini juga merupakan kombinasi dari dua kekuatan ini. Selama saya mengontrol fluktuasi lightning arai saya berada pada level yang sama dengan arai, saya mungkin bisa masuk, jelas Han Li. Seberapa percaya diri kamu dengan teknik ini? Lin Jiu bertanya. Tidak mudah untuk mengontrol teknik formasi petir. Aku hanya 50% percaya diri, kata Han Li setelah beberapa pertimbangan. Hanya 50%. Apakah itu berarti ada 50% kemungkinan kita akan diserang oleh petir? Lin Seventen berkata dengan ragu-ragu. Lin Jiu merenung sejenak dan berkata, ayo gunakan metode Jiao Siwu. Jika tidak berhasil, saya akan mencoba untuk memblokir serangan dari arai. Ketika itu terjadi, kita harus memaksa masuk. Lin Seventen mengangguk perlahan setelah mendengar ini. Setelah mereka bertiga mengambil keputusan, Han Li berjalan ke pintu masuk lembah. Dia menutup matanya dan melepaskan indera ilahi untuk merasakan fluktuasi kekuatan spiritual dalam formasi. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya dan terdengar suara berderak di sekelilingnya. Petir perak muncul di sekelilingnya. Kemudian, terdengar suara guntur yang keras.
Petir di sekelilingnya terjalin di udara dan membentuk arai petir yang lebarnya lebih dari 30 meter. Itu menyelimuti Lin Jiu dan Lin Seventen. Han Li menyipitkan matanya dan berkata, "Kalian berdua, mendekatlah padaku." Pandangan aneh melintas di mata Lin Jiu dan dia mengambil 2 langkah lebih dekat ke Han Li. Lin Seventen segera mengikuti. Detik berikutnya, Han Li menyatukan tangannya di hadapannya, dan formasi petir yang menyelimuti mereka bertiga langsung menyusut menjadi kurang dari 10 kaki. Pada saat yang sama, busur petir yang berderak dengan keras juga menyusut, seolah-olah telah ditekan dengan faktor 10. "Ayo pergi," kata Han Li dengan lembut. Arai petir yang menyelimuti mereka bertiga melintas dan menghilang dari posisi semula. Hampir pada saat yang sama, penghalang cahaya tak terlihat tiba-tiba melintas di udara di atas pintu masuk lembah. Lusinan petir emas setebal ibu jari melintas, lalu langsung menghilang tanpa suara. Di lembah, tiba-tiba terdengar suara "cila" di langit, dan kilat perak tiba-tiba mekar, membungkus mereka bertiga dan menabrak tebing hitam di samping seolah-olah mereka kehilangan kendali. Han Li dengan cepat mencabut busur listrik dan mengetuk tebing dengan ujung kakinya. Dengan membalikkan tubuhnya, dia terbang mundur dan mendarat di tanah dengan mantap. Lin Jiu dan Lin Jiu berbalik dan menstabilkan diri sebelum mereka mendarat di tanah. Kekuatan ruang dalam arai ini lebih kuat dari yang saya harapkan. Saya hampir kehilangan kendali atas formasi petir. Han Li menghela nafas lega dan berkata, "Tidak apa-apa, sudah cukup selama kita bisa memasuki lembah." Lin Jiu melambaikan tangannya dan berkata. Han Li melihat sekeliling dan melihat bahwa lembah itu dipenuhi bebatuan. Tidak ada salju sama sekali. Hanya ada aula batu hitam yang berdiri di tengah lembah. Itu terlihat sangat kosong. Yang mengejutkannya adalah energi alam di lembah itu sebenarnya sangat padat, bahkan lebih kuat dari sebagian besar wilayah di pegunungan Zhongming. Di atas aula batu hitam, ada kabut bergelombang naik, mengembun menjadi awan yang memancarkan cahaya 5 warna. Han Li dan yang lainnya saling memandang dan terbang menuju aula batu pada saat bersamaan. Pada saat ini, aula batu dipenuhi api dan gelombang panas naik dari jendela atap di atas aula batu. Di tengah aula, ada kuali emas setinggi 3 kaki. Ia memiliki 2 pegangan dan 3 kaki, dan melayang di udara. Ada diagram segi 8 yang terukir di tanah di bawah kuali. Diagram itu diukir dengan rune api yang padat, dan 8 naga api menjulur dari rune tersebut. Mereka mengangkat kuali emas dan terus bergoyang. Nyala api yang sangat berkobar terus-menerus keluar dari tubuh dan mulutnya, melepaskan energi api agung yang mengkalsinasi tungku alkimia. Rune kuno yang terukir di kuali emas menyala terus-menerus, tidak hanya menyegel aroma ramuan di dalam kuali, tetapi juga mengarahkan kekuatan spiritual di sekitarnya ke dalam kuali. Di luar api, ada seorang tetua berambut putih dengan jubah ungu emas dan mahkota teratai. Dia membuat segel tangan untuk mengendalikan 8 naga api di bawah kuali. Yang lebih tua memiliki tulang pipi yang tinggi, pipi yang tipis, dan rongga mata yang dalam. Matanya tertuju pada rune yang berubah di kuali, dan ada tatapan penuh gairah di matanya. Dia tampak benar-benar tenggelam di dalamnya, dan fokus pada pemurnian ramuan. Rune di kuali tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Hampir di saat yang sama, kuali emas juga menyala. Itu berubah dari emas murni menjadi 5 warna. Itu tampak seperti porselen yang dibakar di tempat pembakaran. Itu mulai berubah. Penatua berambut putih melihat ini dan wajahnya menjadi lebih bersemangat. Dia terus berteriak, "Segera, segera." Pada saat ini, 2 lampu emas tiba-tiba menembus pintu batu aula batu yang disegel oleh pembatas.